21 Agustus 2026, sebuah pesawat lepas landas menuju Nusa Tenggara Timur. 6 hari sebelumnya, gempa magnitudo 7,7 skala Richter mengguncang provinsi itu. 78 orang meninggal, 95.000 warga mengungsi, ribuan gempa susulan terus terjadi, nyaris tanpa jeda. Di dalam pesawat itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membawa bantuan senilai 4,5 miliar rupiah hasil penggalangan dana lintas lembaga di Jawa Barat ditambah bantuan dari Kota Depok. Video keberangkatannya di bandara di dalam kabin pesawat sudah tersebar di TikTok, bahkan sebelum pesawat itu mendarat. Sebagian orang menyebutnya solidaritas. Respon cepat dipicu permintaan sederhana seorang warga NTT lewat TikTok 3 hari sebelumnya. Deddy Mulyadi sendiri menyampaikannya sederhana. Orang yang sedang kesusahan, ditengok saja sudah menjadi kebahagiaan, apalagi kalau dibawakan bantuan. Tapi sebagian lain bertanya balik, kenapa yang datang Gubernur Jawa Barat? Bukan Kepala BNPB, bukan Menteri terkait. Presiden sendiri, sampai naskah ini ditulis belum turun langsung ke lokasi. Seorang jurnalis menyebutnya secara terbuka, Deddy Mulyadi sedang cosplay menjadi seorang presiden. Kritik lain menghubungkannya dengan survei SMRC pada Juli 2026 yang mencatat elektabilitasnya di angka 35%, mengungguli presiden petahana sendiri. Kunjungan ini, kata sebagian pengamat, memperkuat ketokohan nasionalnya menjelang 2029. Dan ini bukan pertama kalinya pertanyaan itu muncul. Desember tahun lalu, pola serupa terjadi. Deddy Mulyadi terbang ke Sumatera, membawa bantuan banjir, membawa kamera. Waktu itu, tuduhan serupa juga beredar. Bahkan sempat disertai klaim bahwa seorang pejabat tinggi mengkritiknya secara resmi. Klaim itu belakangan terbukti hoax. Jadi, sebelum terburu-buru menyimpulkan yang terjadi di NTT, ada satu pertanyaan yang lebih besar yang perlu kita jawab dulu. Bagaimana caranya seorang gubernur bisa menjadi salah satu mesin konten paling produktif di Indonesia? Karena faktanya, di balik satu video yang viral, biasanya ada mesin yang jauh lebih besar sedang bekerja. Ini bukan cerita tentang satu pejabat. Ini cerita tentang bagaimana kekuasaan di Indonesia mulai bekerja dengan cara yang benar-benar baru. Mari mulai dari angka, bukan angka biasa. Angka yang kalau dibaca sekali lewat, terasa tidak masuk akal. 9 juta lebih subscriber YouTube, 3 miliar tayangan, dan itu bukan jumlah sepanjang karir politiknya. Itu jumlah yang terus bertambah hari demi hari. 7,3 juta pengikut Instagram, sekitar 6,8 juta di TikTok. Dan ini yang lebih sulit dipercaya, rata-rata 7-9 konten baru dari satu akun setiap hari. Bandingkan dengan newsroom media manapun di Indonesia, tidak banyak yang sanggup memproduksi sebanyak itu, sekonsisten itu, setiap hari tanpa libur. Yang memproduksinya bukan stasiun televisi, bukan portal berita. Yang memproduksinya adalah kantor seorang gubernur Jawa Barat. Dan hasilnya terlihat di angka lain, tingkat kepuasan publik. Survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025 mencatat angka 95%. Survei Litbang Kompas 2 bulan setelahnya mencatat 97,2%. Favorability-nya 98,6% di Jawa Barat. Angka-angka itu bukan hasil satu pidato bagus, bukan hasil satu kebijakan besar yang diumumkan sekali. Angka itu adalah hasil dari sesuatu yang terjadi setiap hari di layar ponsel jutaan orang. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak akan sesederhana itu. Kenapa? Untuk memahami pertanyaan kenapa, kita harus mundur sedikit, bukan untuk membahas biodata, tapi untuk melihat pola. Sebelum jadi gubernur, Deddy Mulyadi sudah 2 periode menjabat Bupati Purwakarta. Sebelum itu, Wakil Bupati. Sebelum itu lagi, anggota DPRD. Setelah Purwakarta, dia sempat duduk di DPR RI sebagai Wakil Ketua Komisi 4. Jadi, ketika dia dilantik jadi Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025, ini bukan orang baru dalam sistem birokrasi. Ini orang yang sudah puluhan tahun berada di dalamnya. Tapi ada satu hal yang dia lakukan berbeda dari kebanyakan pejabat seangkatannya. Sejak masih menjabat di Purwakarta, dia sudah membangun kanal YouTube sendiri. Bukan untuk humas, bukan untuk siaran pers. Untuk merekam dirinya sendiri. Belusukan, turun ke warga, bicara pakai bahasa Sunda, pakai ikat di kepala. Waktu itu, belum ada yang menyebutnya strategi media sosial. Itu baru terlihat belakangan, setelah videonya menumpuk jutaan tayangan. Yang sebenarnya sedang dia bangun adalah jalur langsung ke audiens.
tanpa media sebagai perantara. Bukan konferensi pers yang disaring wartawan, bukan rilis yang diedit tim humas. Video mentah, bahasa daerah, wajahnya sendiri, bicara langsung ke kamera. Dan yang menarik, identitas budaya yang dia pakai, yaitu bahasa Sunda, gestur, simbol seperti ikat kepala, bukan sekadar dekorasi. Riset akademis pada tahun 2025 menyebutnya kultural kapital, modal budaya, sesuatu yang tidak bisa dibeli lewat iklan berbayar, sesuatu yang membuat kontennya terasa otentik, bukan seperti pencitraan yang dipoles di media. Dan modal itu seiring waktu berubah jadi salah satu aset politik paling berharga yang dia punya. Sekarang mari kita bedah kontennya video per video. Kalau Anda perhatikan cukup banyak videonya, Anda akan mulai melihat pola yang sama berulang. Dia datang ke satu tempat, tanpa protokoler kaku, dia menemukan satu masalah. Biasanya masalah yang sangat manusiawi, yaitu orang yang kesulitan ekonomi, anak yang nyaris putus sekolah, atau keluarga yang bertengkar. Lalu, di depan kamera dia bereaksi, kadang tegas, kadang emosional, kadang blak-blakan. Dan di akhir video masalah itu selesai, di tempat saat itu juga. Masalah, konflik, intervensi, resolusi, semuanya dalam satu unggahan. Ini bukan sekadar gaya belusukan biasa. Begitu jadi gubernur, formula ini punya kekuatan yang jauh lebih besar karena sekarang ada wewenang eksekutif sungguhan di baliknya. Hari pertama menjabat pada Februari 2025, dia menonaktifkan kepala ASMAN 6 Depok gara-gara pelanggaran soal studi tour. Videonya menyebar luas. Bulan-bulan berikutnya menyusul larangan wisuda sekolah, kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer TNI dan Polri untuk pembinaan, wacana syarat vasektomi atau KB bagi penerima bantuan sosial, pembongkaran fasilitas rekreasi BUMD, hibiskus fantasi di kawasan Puncak Bogor. Setiap keputusan itu kontroversial, diperdebatkan, sebagian memuji ketegasannya, sebagian menyebut berlebihan. Tapi ada satu benang merah di dalamnya. Semuanya terjadi di depan kamera. Semuanya jadi konten. Dan bukan kebetulan kalau semuanya terasa seperti drama pendek yang punya alur. Masalah, ketegangan, keputusan, dan selesai. Riset komunikasi politik pada tahun 2025 menyebut pola ini dengan istilah politainment. Politik yang dikemas seperti hiburan. Bukan berarti masalahnya tidak nyata. Bukan berarti bantuannya tidak sungguhan. Tapi caranya disampaikan, itu yang berubah total. Tapi ini belum menjawab pertanyaan yang sebenarnya. Kenapa jutaan orang mau menonton? Sebagian jawabannya ada di algoritma. Pada tahun 2024, konten Deddy Mulyadi di Instagram masih didominasi foto dan unggahan feed biasa. Engagement rate-nya waktu itu cuma 2,42%. Lalu strategi kontennya beralih ke format Reels dan video pendek. Angka itu melonjak ke 12,19%. Total interaksinya tembus 80 juta. Kenapa loncatannya sebesar itu? Karena algoritma platform seperti Instagram dan TikTok memang dirancang untuk mendorong konten yang memicu emosi cepat, konflik, keharuan, dan kepuasan instan. Video Deddy Mulyadi punya ketiga elemen itu dalam durasi singkat. Tapi algoritma cuma separuh cerita. Separuh lainnya ada di kepala kita sendiri. Ada istilah dalam psikologi media, namanya hubungan parasosial, yaitu perasaan dekat dan akrab dengan seseorang yang sebenarnya tidak pernah kita temui langsung. Semakin sering kita melihat seseorang, mendengar cara bicaranya, logat daerahnya, semakin kita merasa kenal dia. Riset semiotika pada tahun 2026 membedah pola ini secara spesifik. Sosok Deddy Mulyadi di video-videonya berulang kali membentuk citra yang sama. Seorang figur ayah, tegas tapi dekat dengan rakyat, penyelesai masalah di lapangan secara instan. Itu bukan arketipe baru, itu arketipe lama, pemimpin paternalistik yang dikemas ulang lewat format video pendek. Dan begitu satu video terasa menyentuh, kita membagikannya. Bukan cuma karena kita suka, tapi karena ada dorongan sosial untuk menunjukkan bahwa saya juga peduli soal ini. Peneliti media menyebutnya social proof, algoritma yang mempercepat penyebaran, psikologi yang membuat kita mau berbagi, arketipe budaya yang membuat sosoknya terasa akrab. Tiga hal itu bekerja bersama setiap hari, jutaan kali. Mungkin orang banyak bertanya, gubernur konten, emang iya?
Kerjanya tiap hari konten bener. Ada jalan jelek saya kontenin, besoknya bangun sekian ratus kilometer. Sampai di sini, kita perlu berhenti sebentar dan bertanya sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi ketika aktivitas pemerintahan berubah menjadi konten harian? Ada sisi yang jelas positif. Warga yang selama ini merasa tidak didengar birokrasi, tiba-tiba punya jalur langsung ke pejabat tertinggi provinsi. Masalah yang biasanya butuh berminggu-minggu proses administrasi bisa selesai dalam hitungan menit di depan kamera. Ada transparansi, publik bisa melihat langsung kemana bantuan pemerintah disalurkan. Deddy Mulyadi sendiri pernah menyatakan aktivitas media sosialnya membantu menekan belanja iklan dan promosi pemerintah daerah karena informasi pembangunan tersebar secara organik. Klaim itu masuk akal, tapi sejauh ini belum ada data APBD resmi yang memverifikasinya secara terukur. Jadi, untuk saat ini, itu tetap klaim pejabat, bukan fakta yang sudah dikonfirmasi independen. Di sisi lain, ada risiko yang sering luput dari perhatian. Ketika penyelesaian masalah butuh kamera untuk terjadi, apa yang terjadi pada warga yang masalahnya tidak pernah terekam? Ketika keputusan besar diambil spontan di depan publik, apakah keputusan itu benar-benar mempertimbangkan semua sisi atau mempertimbangkan apa yang terlihat baik di video? Dan yang paling sensitif, privasi. Warga yang masalahnya diangkat jadi konten, kondisi keluarganya, kemiskinannya, konfliknya, tiba-tiba jadi tontonan jutaan orang, termasuk mereka yang sebenarnya rentan, anak-anak, dan keluarga tidak mampu. Belum ada penelitian jangka panjang soal dampak psikologis dan sosial bagi mereka setelah kehidupan pribadinya menjadi konten publik. Bukan berarti ini pasti buruk, tapi ini pertanyaan yang layak diajukan. Fenomena ini membuka pertanyaan yang sama sekali baru buat tata kelola pemerintahan di Indonesia, yaitu kalau kepercayaan publik sekarang dibangun lewat kamera, apa yang terjadi pada bagian kerja pemerintah yang tidak pernah terekam? Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam satu kasus yang paling menyita perhatian publik belakangan ini, ada satu hal penting yang perlu kita lihat dulu. Karena kasus itu bukan kejadian yang berdiri sendiri. Sejak dilantik jadi gubernur pada Februari 2025, riset menghitung setidaknya selusin kasus kebijakan Deddy Mulyadi yang memicu perdebatan publik. Semuanya mengikuti pola yang mirip. Semuanya berakhir jadi konten. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Hari pertama menjabat, yang sempat kita singgung sebelumnya, dia menonaktifkan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena sekolahnya melanggar larangan studi tur. Pendukungnya menyebutnya ketegasan, serikat guru dan pengamat birokrasi menyebutnya sewenang-wenang karena melompati prosedur pemeriksaan yang sebenarnya diatur undang-undang. Sebulan kemudian, pada Maret 2025, arahnya justru berbalik. Dia membongkar sendiri sebuah fasilitas wisata milik BUMD Jawa Barat karena menguasai lahan hampir 3 kali lipat dari izin yang diberikan. Kasus yang jarang terjadi. Kritik nyaris tidak muncul karena kali ini yang dia tindak adalah institusinya sendiri. Pada April 2025, larangan wisuda dan perpisahan sekolah dari taman kanak-kanak sampai SMA di seluruh Jawa Barat. Orang tua dari keluarga kurang mampu menyambutnya. Pelaku usaha, jasa sewa gedung, dekorasi, dan fotografer kehilangan penghasilan dan memprotesnya. Pada Mei 2025, 3 kebijakan datang nyaris beruntun. Siswa bermasalah dikirim ke barak militer TNI dan Polri untuk pembinaan karakter. Jam malam diberlakukan bagi pelajar, dilarang berada di wilayah publik di atas jam 9 malam. Dan yang paling tajam, wacana menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi keluarga miskin penerima bantuan sosial. Yang terakhir ini memicu reaksi yang paling keras. Akademisi dan aktivis hak asasi manusia menyebutnya pelanggaran otonomi tubuh, memakai bantuan sosial sebagai alat tekan untuk tindakan medis. Deddy kemudian mengklarifikasi, itu baru sebatas imbauan, bukan syarat yang mengikat. Sebagian dari kita melihat ini sebagai keberanian, pemimpin yang akhirnya berani memutus mata rantai birokrasi yang lambat. Sebagian lain melihatnya sebagai bahaya, karena keputusan yang diambil terburu-buru di depan kamera berisiko mengabaikan hak individu dan prosedur hukum yang sebenarnya ada untuk melindungi semua pihak. Dan ada satu risiko lagi yang lebih halus, ketika kemiskinan dan kerentanan warga terus-menerus jadi bahan tontonan meski diniatkan untuk membantu, sejauh mana itu berbeda dari sekadar menjual penderitaan orang lain sebagai konten.
Pertanyaan itu tidak punya jawaban gampang, tapi ada satu kasus di antara belasan lainnya yang barangkali menjelaskannya paling jelas. Bukan soal kebijakan besar pemerintahan, tapi soal satu percakapan personal yang berubah jadi perdebatan nasional dalam hitungan hari. Sekarang mari masuk lebih dalam ke satu kasus yang paling menggambarkan semua ini, yaitu Keisha. Pertengahan Agustus 2026, dalam sebuah dialog terbuka, Deddy Mulyadi bicara dengan seorang mahasiswa baru Unpad, program studi administrasi pemerintahan, bernama Keisha. Dalam percakapan itu, Keisha bercerita, ayahnya tidak memberikan dukungan finansial dan komunikasi yang cukup untuknya. Deddy Mulyadi merespon, "Kenapa kamu dilahirkan dari bapak yang tidak bertanggung jawab? Pilih yang bertanggung jawab dong." Keisha menjawab, Kan gak bisa milih nasib. percakapan berlanjut ke soal jurusan. Deddy Mulyadi menanyakan kenapa dia tidak memilih kedokteran. Keisha menjelaskan kedokteran mahal dan dia berasal dari jurusan IPS di SMA. Dan di akhir rekaman awal, Deddy Mulyadi menyatakan akan membiayai kuliah Keisha 5 semester. Itu bagian yang sering hilang ketika video ini dipotong jadi klip 15-30 detik dan disebar ulang di TikTok dan X. Klip pendek itu tanpa konteks resolusinya terlihat seperti intimidasi verbal dari seorang pejabat ke mahasiswa biasa. Dan dari situ narasi berkembang cepat. Rumor menyebar, katanya Keisha depresi berat, katanya dia jatuh sakit, katanya dia malu sampai enggan melanjutkan kuliah. Sampai akhirnya 20 Agustus 2026, Rektor Unpad Profesor Arif Samsulaksana Kartasasmita angkat bicara. Dia menyatakan sudah menemui Keisha langsung. Kondisinya baik, tidak depresi, perkuliahannya pun berjalan normal. Hari yang sama, Deddy Mulyadi juga memberikan klarifikasi, membantah kabar bahwa Keisha tertekan atau mogok kuliah. Dia bahkan memperluas komitmennya, bukan lagi 5 semester, tapi membiayai penuh sampai Keisha lulus 8 semester. Jadi kita tidak akan menyimpulkan kondisi psikologis Keisha di video ini. Itu bukan sesuatu yang bisa ditentukan dari potongan video atau komentar warganet. Yang bisa kita lihat dengan jelas justru mekanismenya. Bagaimana satu interaksi personal di depan kamera dengan konteks yang hilang begitu dipotong pendek bisa berubah jadi perdebatan nasional dalam waktu kurang dari 2 hari. Ini bukan lagi cerita tentang satu gubernur dan satu mahasiswa. Ini contoh nyata dari mesin yang sudah kita bahas sejak awal video ini sedang bekerja secara langsung di depan mata kita. Sekarang, tarik kamera menjauh karena ini bukan cerita yang cuma terjadi di Jawa Barat. Dulu, alur komunikasi politik sederhana, yaitu pejabat bicara, media meliput, masyarakat menerima informasi yang sudah disaring. Pejabat, media, masyarakat. Sekarang alur itu berubah. Pejabat bisa bicara langsung ke platform YouTube, TikTok, atau Instagram, dan platform itu langsung menyalurkannya ke masyarakat. Pejabat, platform, masyarakat. Media massa sebagai perantara tidak selalu dibutuhkan lagi, dan yang menggantikan posisi media sebagai penyaring bukan lagi editor atau redaksi, tapi algoritma. Riset komunikasi politik menyebut pola global ini affective algorithmic populism, yaitu populisme yang bekerja lewat emosi dan diperkuat oleh algoritma platform digital. Ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Nayib Bukele, Presiden El Salvador, memakai pola serupa, komunikasi langsung lewat media sosial tanpa filter media tradisional untuk membangun legitimasi politiknya. Yang terjadi di Indonesia lewat Deddy Mulyadi adalah versi lokal dari tren yang sama. Dan kalau ini benar tren global, pertanyaannya bukan lagi soal satu gubernur. Pertanyaannya soal masa depan komunikasi politik itu sendiri. Ketika pejabat bisa bicara langsung ke jutaan orang setiap hari tanpa media sebagai penyaring, siapa sebenarnya yang menentukan apa yang dilihat masyarakat? Bukan lagi editor berita, tapi baris kode yang menentukan video mana yang muncul lebih dulu di layar kita. Tapi sebelum kita terlalu yakin dengan satu kesimpulan, ada dua pertanyaan yang perlu diajukan balik. Pertama, apakah popularitas ini murni soal formula konten dan algoritma, atau justru soal kekuasaan struktural yang sudah dia punya, jauh sebelum era Reels dan TikTok? Deddy Mulyadi punya basis massa yang terbentuk sejak lama, 2 periode Bupati Purwakarta, anggota DPR RI,
dan sekarang Gubernur Jawa Barat dengan wewenang eksekutif penuh, anggaran daerah, jaringan birokrasi, otoritas untuk menonaktifkan pejabat atau membongkar bangunan. Tanpa wewenang itu, video-videonya cuma akan jadi rekaman orang yang peduli tanpa daya untuk benar-benar menyelesaikan apapun. Jadi, mungkin kontennya bukan sumber kekuasaannya. Mungkin kontennya cuma alat untuk memperbesar kekuasaan yang sudah dia punya. Kedua, apakah approval rating setinggi itu benar-benar mencerminkan keberhasilan kebijakan jangka panjang atau cuma bias dari apa yang paling sering kita lihat? Sejumlah pengamat kebijakan mengkritik beberapa keputusannya. Wacana vasektomi untuk penerima bansos misalnya, atau pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sebagai langkah yang ekstrim dan reaktif, bukan solusi struktural. Kemiskinan dan masalah pendidikan biasanya butuh bertahun-tahun untuk benar-benar terselesaikan, bukan lewat satu video atau satu keputusan spontan di depan kamera. Ada risiko yang disebut ilusi efektivitas, yaitu masyarakat merasa pemerintah bekerja keras karena melihatnya setiap hari di layar ponsel. Padahal indikator pembangunan yang sesungguhnya butuh waktu yang jauh lebih panjang untuk dievaluasi. Jadi, jawabannya mungkin tidak sesederhana Deddy Mulyadi pintar membuat konten. Jawabannya lebih rumit dari itu. Kombinasi antara kekuasaan yang sudah ada, kepribadian yang komunikatif, dan sebuah platform yang kebetulan sangat cocok dengan caranya bekerja. Jadi, mari kita kembali sebentar ke video itu, Keisha, Deddy Mulyadi. Video itu sendiri sebenarnya bukan inti soal. Inti soalnya adalah kenapa satu video pendek bisa membuat jutaan orang berhenti scroll, berdebat, dan memihak hanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Jawabannya bukan cuma karena Deddy Mulyadi pandai membuat konten. Jawabannya karena perlahan-lahan kita semua sudah berubah cara melihat kekuasaan. Dulu kita menilai pejabat dari pidatonya, dari kebijakan yang tertulis di atas kertas, dari laporan yang dibacakan di ruang rapat. Sekarang kita menilainya dari video yang muncul di scroll kita, dari seberapa dekat mereka terasa, dari seberapa cepat mereka menyelesaikan masalah di depan kamera dalam satu video. Fenomena Deddy Mulyadi bukan cuma tentang satu gubernur yang pandai membuat video. Ini tentang bagaimana kekuasaan di Indonesia sekarang tidak cuma bekerja di kantor pemerintahan, tapi juga di layar ponsel kita. Karena pertanyaan yang sebenarnya bukan lagi soal siapa pejabat yang paling dekat dengan rakyat. Pertanyaannya adalah, ketika kedekatan itu diukur lewat algoritma, siapa yang sebenarnya sedang memimpin, orangnya atau formulanya? Jawaban itu untuk sekarang mungkin belum sepenuhnya bisa kita pastikan. Tapi satu hal yang pasti, selama algoritma masih ikut menentukan siapa yang kita lihat lebih dulu, pertanyaan itu tidak akan hilang dari Deddy Mulyadi atau dari pejabat manapun sesudahnya. Karena faktanya, setiap peristiwa meninggalkan jejak. Tugas kita adalah menemukannya.